Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membuat aplikasi edit data. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat membuat link untuk tombol edit. Nah, ini membuat tombol link, ya, yang kalau diklik edit maka dia akan menuju pada controller berita fungsi edit, dan situ ada parameter 1. Nah, kita akan buat fungsi edit ini di controller berita. Ya, di controller berita kita akan buat sebuah fungsi namanya public function edit. Ya, saya buat di sini parameternya adalah ID, ya. Parameternya ID. Nama parameternya terserah apa saja, ya. Nah, tapi yang di sini saya buat parameternya adalah ID. Kemudian saya buat seperti ini. Ya, ini sebetulnya tidak wajib, ya, hanya untuk jaga-jaga supaya seandainya saja ada pemanggilan function tanpa parameter, ya, pemanggilan function tanpa parameter. Jadi misalnya di sini tidak ada angka satunya, ya, artinya parameter ID ini tidak diisi, ya. Kalau tidak diisi maka akan dianggap isinya adalah spasi kosong, ya. Tapi kalau misalnya ini tidak dituliskan begini, maka dia akan mengeluarkan pesan kesalahan dan meminta untuk wajib memberikan nilai pada parameter. Tapi kalau ada tulisan begini, maka dia tidak akan keluar pesan kesalahan. Oke, kita lanjut untuk membuat fungsi edit. Ya, mungkin saya copy aja dari sini, ya. Dari sini saya copy sampai ke bawah. Oke. Saya copy untuk fungsi edit. Nah, di sini yang perlu diganti adalah di sini edit berita. Ya, kemudian saya buat di sini berita edit. View-nya adalah berita edit. Saya simpan. Kemudian kita lihat. Nah, sekarang pesan kesalahan sudah berubah, jadi an error was encountered. Ya, jadi file berita edit belum ada. Nah, sekarang kita buat view-nya. Oke. Ya, di sini oke. Ya, setelah buat edit ini, kita lihat di sini petunjuknya adalah mengambil data berita sesuai ID yang diminta, ya. Jadi nanti berita model, kita mungkin perlu lihatkan berita model di sini. Berita model, ya. Berita model, ya. Get, ya, berita model get. Nah, di sini ada ID false, sama seperti yang tadi, ya, parameternya ada nilainya false. Jadi kalau tidak diisi artinya dia false, gitu. Kalau tidak diisi artinya false. Kita lihat di sini get ini tanpa isian di parameternya. Di sini nggak ada parameternya, maka isinya false. Jadi kalau false, maka yang dilakukan adalah mengambil data berita. Nah, sedangkan kita ingin ada satu data saja yang diambil. Kalau get ini artinya kan banyak berita yang diambil, ya kan? Karena perintah get itu nanti akan menghasilkan perintah select bintang from berita begini, ya kan? Nah, yang kita inginkan adalah kita mengambil satu data yang akan dikoreksi sesuai dengan
ID-nya, maka yang akan dijalankan adalah baris yang ini, ya, get where berita, parameternya adalah ID. Nah, karena kita ingin mengambil satu data, nah di sini saya isi dengan $ID, artinya nanti, ya, karena ini ada isinya, maka ini perintah ini akan dilewati dan dia akan mengerjakan yang ini, mengambil berita yang ID-nya sesuai dengan parameter tadi. Dan di sini kita lihat kalau banyak data maka pakai result, sedangkan kita membutuhkan hanya satu data saja, pakai row. Oke, ini ya. Jadi kita tambahkan ID di situ. Selanjutnya adalah kita akan membuat file berita edit.php. Nah, pengetahuan yang mungkin perlu dipahami adalah kita bisa saja menggunakan HTML, untuk membuat form, ya, Mungkin di mata kuliah pemrograman web yang lalu sudah diberikan pengetahuan untuk membuat form. Jadi kalau membuat form, ya mungkin untuk mengingatkan aja, HTML untuk membuat form itu adalah begini. Form action sama dengan apa, method sama dengan post atau get, ya, post atau get, tutup, ya, terus nanti ada tutup form. Kemudian kita bisa buat input type sama dengan text, name sama dengan nrp misalnya, value sama dengan apa isinya, dan seterusnya, atau input type sama dengan submit, gitu kan, kita pakai name tapi value-nya ada di situ, simpan misalnya begitu, ya. Ya, itu kalau pakai HTML biasa, dan ini juga bisa dilakukan, tapi yang saat ini kita akan pelajari adalah menggunakan form helper. Di dalam form helper itu ada banyak sekali fungsi di sini, ya. Oke, untuk menggunakannya maka kita perlu melakukan this load helper form, ya, this load helper form helper maksudnya, ya. Nah, di sini saya akan saya letakkan di atas saja, saya taruh di sini, ya, this load helper form. Nah, kalau sudah di load helper form sudah, maka sekarang kita akan membuat file edit, ya, file edit, view, ya. Nah, ini sudah ada di sini. Saya buat file baru, saya kopas dari sini aja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, namanya edit.php. Oke. Nah, ini akan saya ganti dengan menggunakan form helper, ya. Jadi di sini sudah ada contohnya. Oke. Nah, ya, kita lihat di sini ada form open, ya. Sewaktu form open ini nanti di compile jadi HTML, bentuknya adalah seperti ini, ya. Di sini ada tulisannya berita edit. Nah, berita ID. Ya, berita edit itu apa? Nah, nanti dia akan jadi di bagian sini. Bagian ininya otomatis akan digenerate, ya, otomatis. Nah, kita tuliskan aja berita edit di sini. Loh, kenapa kok satu? Karena di sini berita ID tergantung dari yang diklik. Kalau yang diklik satu, ya berarti nanti berita ID adalah satu. Dari mana berita? Nah, ini mungkin harus mengingat-ingat kembali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
bahwa berita ini adalah diambil dari controller berita, ya, dari controller berita, ya. Di situ pada bagian edit, ya, di sini ada data berita. Data berita itu adalah diambil dari berita model, fungsi get, ya. Disimpan ke berita dan data itu dikirim, ya, dari sini ke berita edit. Demikian. Oke, jadi sekarang berita ID sudah ada isinya. Ya, selanjutnya adalah ini, ya, home input. Judulnya set value, judulnya berita title. Nah, ini agak panjang dan mungkin membingungkan. Kita lihat aja di panduannya. Di sini, nah ini, ya, ini ada judulnya di situ, ya, beritanya, penulisnya. Sini ada judulnya, ada beritanya, ada penulisnya, gitu, ya. Nah, ini ada 3, ya. Nah, ini semua itu nanti akan kita lihat di sini akan jadi bagian ini, judulnya, beritanya, penulisnya, semua ada di bagian name-nya. Nah, itu yang jadi perhatian buat kita, karena nama ini adalah nanti akan jadi nama untuk menampung data-data yang diisikan. Kebetulan kalau misalnya di sini adalah value pemrograman web, maka nanti pemrograman web ini akan tersimpan pada variabel yang namanya adalah judulnya dan seterusnya, ya. Itu. Oke. Nah, kita lihat. Ini adalah untuk name-nya, judulnya, beritanya akan jadi name. Sedangkan di belakangnya set value, ya. Ini adalah, nah, set value judulnya sama, ada di sini judulnya, beritanya, sama penulisnya. Oke, sekarang kita akan hilangkan dulu set value. Nanti kita akan kembalikan dan kita bisa melihat apa fungsi dari set value ini. Oke, ini saya hilangkan dulu. Begini. Oke, saya tutup. Habis titik koma. Tutup. Habis titik koma. Nah, coba begini saja. Ya, sementara. Ini saya simpan. Kita lihat apa yang terjadi sewaktu kita jalankan. Ya, di sini saya refresh. Terus, oh maaf, ada kesalahan, berita edit baris 5. Baris 5. Oh, tutup kurungnya. Ikut ke hapus. Oke. Saya refresh. Nah, dia akan ada tampilan seperti ini. Kita lihat view page source-nya. Ya, di bagian sini kita lihat. Nah, ini ada form-nya sampai sini form. Ya. Kemudian di sini ada input, type text, judulnya. Nah, value-nya kosong. Ya, value-nya kosong. Sebetulnya nggak apa-apa. Di situ kosong. Cuma, nah, kita lihat di sini. Kan nggak asik kalau misalnya saya melakukan edit di sini. Kita sudah lihat judulnya adalah pemrograman web, beritanya testing. Saya klik di sini. Nah, ini, ya, data beritanya dan judulnya kosong. Kan nggak asik, mau ditulis apa. Nah, ini yang kemudian kita tambahkan set value. Set value judulnya, ya. Sebentar, maaf, ini bukan itu sih maksudnya. Maksudnya begini. Kalau misalnya ini saya tekan tombol simpan, ini saya sudah isi misalnya ABC, misal DEF, DHI, sudah saya simpan. Ntar berita edit PHP baris 3. Oh, ini dihapus dulu. Tutup kurung. Ya, saya refresh. Continue. Lihat,
kosong kan, kosong, padahal tadi saya sudah isi. Sekarang ini saya masukkan set value dalam kurung judulnya. Oke. Hanya judulnya ya, yang berita penulisnya nanti bisa kita tuliskan. Ini ABC, DEF, GHI. Saya tekan tombol simpan. Nah, ini data yang sudah kita isikan nggak hilang, beda dengan yang belum dibuat set value-nya. Maka sekarang kita buat set value-nya. Set value beritanya. Tuh. Yang ini juga set value penulisnya. Artinya sewaktu nanti data itu dikirim, ya, data apa? Judulnya tadi ya, dikirim ke berita, controller berita, fungsi edit, kemudian ditampilkan kembali formnya, maka data yang sudah diisi akan dijadikan atau diisi, dituliskan pada bagian value ya. Bagian value itu adalah bagian yang ini. Ya, ini kan masih kosong nih. Ini kalau saya refresh, di sini ya, ini saya page source. Kita lihat, nah ini value-nya ada ABC, dibandingkan dengan yang ini masih kosong ya. Oke, ini sudah ada ABC-nya. Nah, mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya sekarang gini, kita kembalikan lagi ke depan. Nah, ini ke sini, saya edit. Nah, ini judulnya kosong. Aneh nih, padahal mau dikoreksi judulnya kosong. Maka kemudian saya taruh di sini set value judulnya, koma, misal saya tulis di sini adalah ABC. Ya, saya tulis ABC. Maka sewaktu saya refresh di sini, dia akan keluar ABC. Ya. Berarti tulisan ABC itu bisa diganti dengan judulnya di sini. Data dari tabel. Data dari tabel itu berarti bisa diambilkan dari berita apa? Title. Gitu ya. Saya simpan. Ya, saya edit. Maka di sini tulisan pemrograman web bisa ditampilkan. Berarti di sini saya lanjutkan lagi berita apa tadi? Body. Kemudian di sini koma dolar berita name. Oke. Itu sesuai dengan yang ada di database-nya. Kalau saya refresh, nah semua data akan ditampilkan. Nah, ini adalah penggunaan dari form helper ya. Jadi ada form open, ada form input, ada form submit, ada form close. Mungkin yang perlu untuk nanti dipelajari sendiri adalah, karena tadi saya sudah sampaikan di sini ada banyak, tapi yang baru kita pakai ada form open, form close, dan form input dan form submit. Nah, sedangkan yang lainnya belum. Nah, nanti bisa buat untuk password, untuk dropdown yang paling saya suka ya, checkbox ya. Ada lagi form multipart. Nah, ini pertemuan setelah ini mungkin ya. Nanti kita akan juga menggunakan form open multipart ya. Demikian mungkin sementara videonya, semoga mendapat kejelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.